saya Alivia, mahasiswi jurusan Agribisnis angkatan 2020 di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Sebelum dimulai penyuluhan pada kali ini, sebelumnya apakah Ibu berkenan apabila saya mengetahui nama Ibu? Ya, Mbak. Nama saya Ibu Dwi. Saya sebagai anggota PKK, tapi kalau di rumah saya hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Oke. Nah, Bu Dwi, saya ingin bertanya lagi nih, apakah Ibu sebelumnya sudah pernah berkegiatan di bidang pertanian? Kalau pertanian secara besar itu belum, Mbak. Cuma yang biasanya ibu-ibu lakukan di kampung kami itu biasanya kita menanam itu hanya di dalam pot saja, Mbak. Oh gitu. Iya. Berarti hanya secara konvensional jadi. Iya, hanya secara konvensional. Baik. Nah, untuk penanaman sistem konvensional ini apakah Ibu memiliki suatu kendala? Kalau kendala itu Mbak, karena biasanya kalau rumah kita itu sempit ya, Mbak. Iya. Satu itu. Yang kedua juga kita harus mencari media, terutama kan kalau konvensional kan harus dengan tanah ya, Mbak. Oh iya, benar itu Ibu, benar. Kita mencarinya itu agak kesulitan tanah, apalagi kalau tanahnya harus yang subur, kita harus beli gitu. Harus memerlukan biaya lebih. Iya. Terus untuk kedepannya jika ada inovasi mengenai hidroponik, apakah Ibu berkenan untuk mengikutinya? Dengan senang sekali, Mbak. Nanti kalau misalnya ini berhasil, nanti bisa saya tularkan kepada ibu-ibu yang lain. Oh, baik. Terima kasih Ibu. Kalau begitu saya mulai penyuluhannya. Boleh. Mari silakan. Nah, untuk itu mohon disimak di laptop ini. Nah, dalam penyuluhan kali ini itu kita membahas mengenai hidroponik dulu, khususnya ada itu. Nah, ini itu materi yang pertama yang saya bahas kali ini itu perkenalan. Nah, untuk selanjutnya adalah pembahasan kedua itu latar belakang. Latar belakang itu isinya alasan saya mengapa memilih materi ini untuk diberikan Ibu sebagai sasaran penyuluhan. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan mengenai pengertian sistem budidaya hidroponik itu secara umum. Lalu alat dan bahan yang nantinya digunakan untuk budidaya, serta yang terakhir adalah manfaat serta olahan yang dapat dibuat dari budidaya sawi pakcoy kali ini. Nah, masuk materi yang pertama adalah perkenalan Ibu. Di sini saya ingin memperkenalkan diri lagi kepada Ibu Dwi. Nama saya adalah Alivia Cerista Mardani dengan NIM H082010. Saya mahasiswi jurusan Agribisnis angkatan 2020 di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Nah, masuk ke materi yang selanjutnya itu adalah latar belakang Ibu. Jadi sesuai dengan pembicaraan Ibu sebelumnya mengenai terbatasnya lahan pertanian di daerah tempat tinggal Ibu, saya sangat menyarankan Bu untuk menggunakan sistem hidroponik. Alasannya yang pertama itu hidroponik itu tidak memerlukan lahan yang luas. Dia hanya memerlukan lahan yang sempit untuk meletakkan tempat hidroponik kitnya nanti Bu. Terus yang kedua itu penggunaan air di hidroponik juga bersirkulasi secara rutin karena air itu tuh tidak mungkin terbuang Ibu. Jadi di alat itu bisa digunakan untuk menanam, juga bisa untuk sebagai akuarium. Nah, di dalam hidroponik itu nantinya juga bisa digunakan untuk penggunaan nutrisi yang nanti digunakan di hidroponik itu kedepannya itu tidak mungkin terbuang sia-sia Ibu. Jadi saya menjamin itu nutrisi yang nanti Ibu berikan untuk tanaman hidroponik itu akan secara efektif dan efisien terpakai. Nah, selanjutnya manfaat yang akan Ibu dapat dari penanam sistem hidroponik ini itu lebih mudah Bu penanamannya. Apalagi Ibu sebagai ibu rumah tangga itu pastinya banyak repotnya jadi Nah, itu kadang kan ibu-ibu itu terlalu malas untuk memulai menanam. Nah, di hidroponik ini saya jamin caranya lebih mudah, hasilnya lebih banyak, dan hasil yang nanti Ibu dapatkan itu sangat-sangat higienis. Kadang kan memang tanah itu
kalau yang tidak suka itu kan kadang terlalu kotor gitu. Kalau ini kan tidak menggunakan tanah, jadinya sudah terjamin kebersihannya. Kemudian lanjut materi yang selanjutnya itu pengertian sistem hidroponik. Nah, di pengertian ini hidroponik itu suatu metode budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah, tetapi memanfaatkan air, larutan nutrisi untuk pengganti tanah tadi. Nah, selanjutnya pengertian lain dari hidroponik itu, hidroponik merupakan budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik ini juga lebih sedikit Bu daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas. Nah, dari penjelasan saya kali ini, apakah Ibu ada yang ditanyakan atau yang kurang paham? Bagaimana Ibu? Ya, sementara ini sudah sih Mbak, boleh dilanjutkan lagi. Oh iya, baik, akan saya lanjutkan ya Bu. Untuk materi selanjutnya itu adalah alat dan bahan yang digunakan dalam budidaya. Nah, alat dan bahan yang digunakan pada budidaya kali ini itu yang pertama ada media tanam tentunya. Nah, pada penyuluhan kali ini saya sangat menyarankan menggunakan media tanam rock wool itu. Jadi itu bentuknya kotak, dia itu penggunaan rock wool ini itu sangat bermanfaat karena rock wool ini tidak membuat nutrisi yang nanti diberikan ibu itu terbuang sia-sia. Jadi jadi rock wool itu bisa menyerap semua nutrisi yang nanti dipakai ibu untuk penanaman sistem hidroponik ini. Nah, kemudian alat dan bahan yang selanjutnya adalah tentu saja bibit ibu. Jadi karena materi yang saya angkat kali ini adalah sawi pakcoy. Jadi bibit yang saya sarankan untuk ibu gunakan itu adalah sawi pakcoy. Kemudian alat potong Bu untuk memotong rubul, jadi nanti bentuknya rubul itu besar, dipotong kecil-kecil dan menggunakan alat potong seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu pemberian nutrisi AB mix sebagai pengganti nutrisi dari tanah yang tidak didapatkan tanaman di hidroponik. Nah, alat yang terakhir tentu saja netpot ibu. Itu di dalam hidroponik kit nanti ada bulatan hitam kecil itu untuk meletakkan tanaman yang nantinya ibu tanam di sistem hidroponik ini. Nah, kemudian masuk ke materi selanjutnya ibu. Di materi kali ini mengenai tata cara bagaimana budidaya tanaman sawi pakcoy secara hidroponik. Yang pertama itu adalah penyemaian. Di tahap ini rock wool dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukkan bibit di tengah-tengahnya, kemudian disemprot dengan air dan ditutup rapat, diletakkan di tempat teduh. Iya Ibu. Terus selanjutnya adalah penanaman. Nah, jadi setelah dilakukan penyemaian bibit, dipindah ke penanaman di netpot itu apabila sudah muncul 2 daun sejati dan 2 daun lembaga. Nah, setelah dilakukan pemindahan tersebut, tanaman tersebut diberi nutrisi AB mix yang sebelumnya sudah ibu siapkan. Gitu ya? Iya ibu. Yang terakhir adalah pemeliharaan tentu saja. Jadi ibu harus rutin memberi air, nutrisi, penyemprotan seperti itu supaya tidak ada mungkin ada kotoran yang mengganggu, itu harus segera dibersihkan ibu. Dan jangan lupa untuk dicek suhunya menggunakan TDS. Nah, kemudian apabila sudah berumur 4 hingga 5 minggu, apabila optimal, tumbuh optimal, sawi pakcoy itu siap untuk dipanen. Cepat sekali ya? Iya ibu. Jadi memang ini itu teknologi yang sangat terbarukan. Jadi ibu saya sarankan untuk menggunakan metode ini. Nah, untuk pembahasan yang terakhir itu adalah manfaat serta olahan Bu. Sebelumnya apakah Ibu Dwi sudah sedikit mengetahui mengenai manfaat serta olahan apa saja sih yang bisa dibuat dari sawi pakcoy ini? Paling ya ditumis ya Mbak. Iya benar. Baik, kalau begitu akan saya jelaskan ya Bu. Jadi manfaat dari sawi pakcoy ini yang pertama adalah memiliki banyak kandungan vitamin Bu, seperti A,
B, C, K, besi, kalsium, protein, karbohidrat, dan masih banyak lagi Bu. Jadi memang tidak merugikan menanam tanaman seperti ini. Iya. Kemudian untuk olahan dari sawi pakcoy sendiri, karena Ibu Dwi sebagai rumah tangga bisa nih memanfaatkan sawi pakcoy ini untuk olahan tumis, cah, untuk makan keluarga Bu. Nah kemudian yang terakhir ini izinkan saya untuk menontonkan Ibu sebuah video sedikit. Itu tentang sebagai gambaran saja Bu, buat ini bagaimana sih bentuknya budidaya itu. Monggo silakan. Nggih, sebentar nggih Bu. Monggo. Mohon disimak nggih Bu. Boleh. Saya akan membandingkan tanaman pakcoy yang ditanam menggunakan sistem begini dengan pakcoy yang ditanam menggunakan sistem NFT. Metode hidroponik. Beberapa waktu yang lalu saya membuat video tentang cara menyemai. Saya menggunakan benih pakcoy. Nah ini adalah kelanjutan dari tutorial tersebut. Di sini sudah ada pakcoy yang berumur sekitar 35 hari. Pakcoy ini ditanam menggunakan sistem WIG, menggunakan gabus yang tutorialnya juga sudah ada. Nah, itu dia Ibu, untuk hanya sebagai gambaran umum bagaimana sih caranya budidaya seperti itu. Bersih ya Mbak? Iya, sangat bersih Ibu. Iya. Nah, untuk dari penjelasan dari awal hingga akhir, apakah Ibu Dwi memiliki pertanyaan mungkin sedikit apa sih yang masih dibingungkan oleh Ibu Dwi? Gini Mbak, itu kalau budidaya hidroponik itu apa harus pakcoy saja Mbak? Itu satu itu. Yang kedua, kalau saya melihat alatnya kok kelihatannya mahal ya Mbak? Itu apa bisa diganti dengan apa gitu Mbak? Oh iya, Bisa cari alternatif yang lain? Iya, kalau gitu langsung saya jawab saja Boleh, ya Bu. monggo. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu Iya. tanaman apa saja sih yang bisa ditanam secara sistem hidroponik? Iya. Itu yang pertama ada selada, Oh bisa terus ya? iya selada Bu, ya? kangkung, Iya, bayam, tomat, sayur mayur itu rata-rata Oh, gitu, bisa. Berarti bisa semua Iya, ya? iya Ibu Iya, bisa. iya. Jadi apabila Ibu sudah menguasai sistem hidroponik ini, Iya. insya Allah itu kedepannya Ibu lebih mudah. Jadi mau Gitu ya. mau dengan tanaman apa saja yang bisa ditanam di hidroponik, Iya, kalau iya. Ibu sudah tahu dasarnya, Iya. itu bakalan mudah kedepannya Bu. Oh, Saya gitu jamin. ya. Karena Iya, ini iya. memang mudah sekali. Iya. Nah, iya. Untuk pertanyaan yang kedua, Iya. apabila alat-alatnya ini mungkin terlalu mahal ya Bu, Iya. terutama di hidroponik ini Iya, mungkin iya. harganya kok jutaan mungkin ya, Iya. itu bisa Bu, bisa diganti dengan botol air mineral yang bekas, Oh, terus gitu ya. toples bisa ya. plastik Bu, Bisa itu ya. itu bisa sekali, nanti bentuknya itu ditempel di tembok-tembok rumah. Oh, Jadi iya, iya. penanamannya itu memang benar-benar memanfaatkan lahan yang sempit Oh, Bu. gitu. Iya. Selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sementara sudah Mbak. Insya Allah sudah paham saya. Oh iya, iya. Baik, kalau jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, akan saya tutup Bu penyuluhannya kali ini. Terima kasih sudah mengikuti Sama-sama. penyuluhan dari awal. Iya. Dari awal hingga akhir, Bu Dwi Terima kasih, sudah sama-sama. memahami. Iya. Semoga penyuluhan kali ini atau kegiatan kali ini bisa bermanfaat bagi saya Amin. sebagai pelajar dan Amin. Ibu Dwi sebagai sasaran penyuluhan Iya. kali ini. Nah, terima kasih atas bantuan Ibu. Bu Dwi juga sudah meluangkan waktunya, Iya, mungkin bisa sama-sama, Mbak. kesibukan sebagai Iya. ibu rumah tangga. Semoga segala kebaikan Ibu dibalas oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Ibu. Iya. Saya mohon pamit pulang. Monggo, silahkan. Semoga dapat
membantu nggih. Amin. Semoga ilmu yang saya dapat bisa saya tularkan ke ibu-ibu yang Nggih, lain. amin. Iya. Saya malah bangga nggih Iya, Bu. sama-sama, Terima Mbak. kasih